Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan materi mengenai keluarga dan komunitas sebagai institusi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nulia Mazunara Masari dengan NIM 2501030022. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Reza Abibadillah dengan NIM 25010300004. Perkenalkan, nama saya Lisa Fitriani dengan NIM 25010300020. Oke, yang pertama adalah definisi komunitas dalam perspektif sosiologi dan juga antropologi. Komunitas dalam perspektif sosiologi adalah kelompok sosial yang memiliki interaksi intens, nilai bersama, dan identitas sosial dari identitas sosial yang sama. Sedangkan dalam antropologi, komunitas dipandang sebagai satuan kebudayaan yang memiliki nilai, simbol, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, di dalam elemen sosiologi utama, ada yang membentuk komunitas, yaitu elemen sosiologinya meliputi yang pertama ada nilai dan norma bersama, yang kedua ada jejaring sosial, dan ketiga model sosial. Setelah memahami unsur-unsur sosiologi ini, membantu kita melihat bagaimana komunitas bukan sekedar kumpulan individu, tapi juga jaringan yang saling terhubung yang membentuk lingkungan belajar. Nah, adapun wawasan antropologi utama mengenai komunitas, yaitu yang pertama ada identitas budaya, yang kedua praktik bersama, dan yang ketiga adalah transmisi pengetahuan antar generasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran komunitas dalam pendidikan. Yang pertama adalah dukungan emosional dan sosial. Contohnya itu seperti komunitas menyediakan jaringan dukungan emosional dan sosial bagi siswa, guru, teman sebaya, dan anggota keluarga, berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung di mana siswa merasa aman dan dihargai. Yang kedua ada berbagi sumber daya dan kolaborasi. Salah satu aspek terpenting dari komunitas adalah berbagi sumber daya dalam komunitas pendidikan yang kuat. Orang tua dapat menyumbangkan waktu, keahlian, dan bahkan uang, sementara guru berkolaborasi untuk meningkatkan pengalaman belajar. Yang ketiga ada dukungan budaya dan moral. Komunitas juga berperan penting dalam memberikan bimbingan moral dan budaya. Sistem pendidikan tidak terisolasi dari struktur budaya masyarakat tempat mereka berada. Yang keempat ada advokasi untuk perubahan. Masyarakat merupakan kekuatan yang kuat dalam mengadvokasi reformasi pendidikan. Orang tua, pemimpin daerah, dan organisasi dapat bersatu untuk menuntut perbaikan sistem pendidikan. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak keterlibatan masyarakat terhadap keberhasilan pendidikan. Nah, itu ada satu, yang pertama peningkatan kinerja siswa. Siswa yang merasa didukung oleh komunitasnya cenderung menunjukkan hasil akademis yang lebih baik, tingkat kelulusan yang lebih tinggi, dan peningkatan motivasi belajar. Yang kedua ada peningkatan keterlibatan orang tua, yang dimana orang tua yang menjadi bagian dari suatu komunitas lebih cenderung terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka, menghadiri acara sekolah, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir ada hubungan guru masyarakat yang lebih kuat, di mana ketika guru didukung oleh masyarakat, mereka merasa lebih termotivasi dan mampu memenuhi kebutuhan siswa dengan lebih baik. Itu teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi keluarga dalam perspektif sosiologi dan juga antropologi. Sosiologi sendiri memandang keluarga sebagai sebuah unit sosial dasar yang memiliki fungsi-fungsi vital bagi masyarakat. Fungsi-fungsi vital tersebut diantaranya adalah reproduksi sosial melalui kelahiran dan pengasuhan anak, lalu juga ada sosialisasi yang dimana mengajarkan norma dan nilai-nilai masyarakat, dan dukungan ekonomi dan juga pengaturan emosi. Lalu dalam perspektif antropologi, keluarga adalah unit sosial terkecil yang dibentuk melalui ikatan darah, perkawinan, atau adopsi, di mana anggotanya hidup bersama, berinteraksi, dan menciptakan serta mempertahankan budaya bersama. Per
peran keluarga dalam pendidikan. Yang pertama ada memberikan teladan. Memberikan teladan, yang kedua ada menjadi guru, yang ketiga mengajarkan nilai-nilai, yang keempat memberikan bimbingan, yang kelima menciptakan suasana rumah yang kondusif, yang keenam merencanakan pendidikan anak, yang ketujuh bekerja sama dengan guru, yang kedelapan memberikan dorongan dengan semangat. Baik, di sini saya ingin menerangkan tentang dampak keterlibatan keluarga terhadap keberhasilan pendidikan. Yang pertama itu ada nilai dan prestasi akademik lebih baik, di mana orang tua sering bicara tentang pelajaran atau bantu anak belajar bisa bikin anak paham materi lebih cepat. Yang kedua ada motivasi dan semangat belajar yang tinggi. Anak yang merasa didukung keluarga jadi merasa lebih rajin belajar dan tidak mudah menyerah. Ketiga ada keterampilan hidup yang lebih baik, yaitu keluarga yang terlibat ajar anak tentang disiplin, empati, dan cara mengatasi masalah. Yang terakhir ada kurangi risiko putus sekolah. Anak dan keluarga terlibat lebih jarang drop out. Itu. Oke, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya komunitas dan keluarga adalah fondasi pendidikan yang kuat. Dari sosiologi mereka membangun hubungan dan sumber daya sosial, dari antropologi mereka menjaga budaya dan tradisi. Peran mereka mencakup hubungan emosional, berbagi sumber daya, dan advokasi perubahan yang langsung meningkatkan prestasi siswa. Motivasi dan keterampilan hidup. Tanpa keterlibatan mereka, sekolah bisa kurang efektif. Tapi dengan dukungan aktif, anak-anak lebih sukses dan bahagia. Orang tua dan komunitas perlu terus terlibat, seperti melalui program sekolah untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga masyarakat secara luas. Oke, Sekian dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.